hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kali ini saya akan membahas bagi kita tentang sorga tingkat 3. Walaupun ini tidak penting-penting amat, tetapi itu bisa saja muncul di dalam benak dan pikiran kita. Bahkan di sosmed, di antara orang-orang Kristen pun ada yang bertanya seperti itu. Maksudnya sorga tingkat yang ketiga itu apa? Itu sempat diungkap oleh Paulus, sempat dibicarakan oleh Paulus pada penglihatannya di dalam 2 Korintus pasal 12 ya. Saya akan baca ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi pertanyaannya, apakah sorga itu memiliki tingkat-tingkat? Apakah ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3? Bahkan ada yang berspekulasi, berpandangan bahwa sorga itu terdiri dari 7 tingkat. Kalau nanti Bapak perhatikan di dalam teologi Injili konservatif, ada juga tingkat-tingkat sorga berbentuk piramid. Nah, jadi ini semua pandangan dan tafsiran. Jadi sesungguhnya tidak bisa dihindari kenyataan bahwa Paulus ini adalah orang-orang terpelajar, orang yang sudah mapan dalam hal pelajaran agama. Dia juga seorang yang luar biasa di bawah pimpinan guru besar Gamaliel, seorang yang luar biasa dalam hal kesusastraan. Dalam 2 Korintus 12, Paulus berbicara tentang penglihatannya sewaktu dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dalam ajaran Yahudi pada masa itu, tingkat pertama dari surga adalah awan atau udara. Tingkat yang kedua adalah bintang-bintang dan langit. Dan tingkat yang ketiga adalah surga rohani, tata kemuliaan ilahi. Jadi kata surga dipakai dalam Alkitab dengan berbagai macam arti. Dan setelah kesimpulannya ditarik dari berbagai konteks, menunjukkan bahwa pengertian surga di sini berbeda dari bumi dan menjadi bagian dari seluruh ciptaan. Tingkat ketiga dari surga yang disebut Paulus dengan demikian lebih tinggi dari dunia udara atau bintang-bintang, dan yang tidak bisa dilihat dengan mata melainkan dengan pikiran dan hati rohani. Jadi dari konsep Yahudi inilah Paulus berbicara tentang tingkatan yang ketiga. Maksudnya itu sudah tidak bisa dijangkau dengan metafisik, dengan mata jasmaniah. Tetapi ini dilihat dengan penglihatan pikiran dan hati yang rohania. Maka dia berkata, entah di dalam tubuhku, entah di luar tubuhku, aku tidak tahu. Yang jelas ini adalah suatu anugerah kepada Paulus yang diberikan oleh Allah untuk mampu mencapai dan melihat secara rohania tentang keadaan-keadaan surga itu. Dia berkata bahwa dia melihat seorang Kristen yang telah diangkat sampai pada tingkat itu, dan dia mendapatkan anugerah untuk bisa menyaksikan keadaan itu. Lalu berikutnya lagi dia katakan dia telah menyaksikan orang itu juga dibawa ke Firdaus. Jadi bisa saja dibedakan Firdaus dengan surga. Namun pada intinya apa yang dikemukakan oleh Paulus ini berhubungan dengan suatu tempat ilahi yang tidak tersentuh oleh keadaan kita orang Kristen biasa, manusia biasa, apalagi dengan cara penglihatan lahiriah kita. Ini adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita mampu melihat lebih dalam, lebih kuat, lebih dahsyat anugerah Allah. Sampai pada tingkat itu Paulus diberikan anugerah. Jadi apa yang dikemukakan oleh Paulus tentang surga tingkat 3 itu menunjukkan bahwa ada dunia lain yang tidak bisa kita capai dengan cara lahiriah, tetapi bisa dicapai oleh orang-orang yang mendapatkan anugerah untuk mampu melihat secara rohaniah. Dan Paulus telah mendapatkan hal itu. Itu menunjukkan bahwa memang surga itu sungguh-sungguh ada. Walaupun secara ilmu pengetahuan mungkin itu berada pada jarak yang begitu jauh, tidak terjangkau oleh indera kita, tetapi itu benar-benar sungguh-sungguh ada. Pelajaran rohani yang bisa kita tarik dari pernyataan Paulus ini bahwa baiklah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, baiklah kita tetap percaya bahwa
Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita, suatu dunia yang sama sekali berbeda dengan keadaan sekarang. Suatu dunia yang indah, yang agung. Sampai-sampai Paulus merasa kagum luar biasa setelah melihat penglihatan itu. Jadi mari kita terus memuliakan Tuhan sambil menantikan suatu saat kita bersama-sama dengan Tuhan di surga, yang dimana di sini disebut sebagai lapisan udara tingkat ketiga. Marilah kita terus memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan sambil menunggu saatnya yang tepat kita berada bersama-sama Dia di surga. Tuhan memberkati kita. Hidup hasratku